Ya, aja lah. Aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Muhammad Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati jemaah haji Kabupaten Sulawesi Utara tahun 2020 1443 Hijriah. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya nanti telah hadir di tengah kita, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Asror, Magister Hukum Islam. Beliau adalah salah satu kasih PHU di Kemenak Kabupaten Musirawas, dan insyaallah beliaulah akan membimbing, karena dia petugas yang ikut berangkat ya. Kemarin lulus pertama aku uang 30-an, tapi karena 15 yang berangkat, aku yang tertunda, beliau yang ikut, tapi beliau bukan bagian kloter tapi bagian pemimpin ibadah haji. Mudah-mudahan doa, karena dihadirkan beliau ke sini lah kenal duluan kaki dengan Nabi. Dia nyanyi apa ni jemaah di Kabupaten Sulawesi Utara. Insyaallah mudah-mudahan memimpin kita ya. Nama Dr. Andes Haji Asror, Magister Hukum Islam NIF 1965 0805 1995 03 1001 pangkat golongan 3D, tempat tanggal lahir Nganjuk 5 bulan 8 1961. 5. Ya? 65 lah. 65 bacaan itu 65. Ini kerja Kemenak Kabupaten Sulawesi Utara, jabatan sekarang Kasih PHU. Alamat kantor Jalan Agro Center Muara Beliti, alamat rumah Tabah Jemkeh Lubuk Linggau. Riwayat pendidikan min tahun 1979, MTS Negeri 1982, MAN 1985, S1 1991, kemudian S2 2001. Pengalaman jabatan pernah jadi Kakua berapa kecamatan, terakhir kecamatan Muara Beliti kalau salah ya. Kemudian Kasih Urais, dan kemudian Kasubag TU di Kemenak Musirawas, kemudian Kasih PHU sampai dengan sekarang. Mungkin itu dulu, nanti untuk yang bertanya selanjutnya tanya langsung dengan beliau. Bila perlu tanya hobinya, gitu kan. Dari Bapak Ibu yang kami hormati, memang selain dia jadi petugas, tidak diragukan lagi juga pengalaman-pengalaman beliau, umroh den, petugas den, naik haji den, nak petugas pula. Pokoknya uji Ustaz Joni itu cak bolak-balik memang itu kan ke Mekah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat buat kita. Jangan malu-malu bertanya. Nah, kalau malu bertanya, sesat di jalan. Begitu dulu, kita persilakan kepada beliau untuk menyampaikan ilmunya. Silakan. Ini ya, kurang tekan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa lah kebesaan pula? Aku kecil tadi. Tekan kebetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kabupaten Musirawas Utara, yang kami hormati panitia pelaksana manasik haji tingkat kecamatan, Pak Kua Rupit, para peserta jamaah haji yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat, utamanya adalah nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan latihan manasik haji kita ini. Dan mudah-mudahan usaha kita, langkah kita
kesiapan kita untuk melaksanakan haji ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita unjukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kurang besar enggak tulisannya nih? Kurang besar. Di full screen. Enggak. Ini dekat nih. Ini. Di full. Iya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita belajar praktek umroh. Apa bedanya praktek haji dengan umroh? Bedanya haji dengan umroh, kalau haji hanya ada wukuf di Arafahnya, itu yang rukun, ya. Sedangkan wajibnya kalau haji ada mabit di Musdalifah, ada melontar jumroh, ada mabit di Mina. Pelaksanaannya yang tawaf, yang sa'i, yang tahallul itu sama dengan sa'i, tahallulnya, tawafnya umroh. Itu saja yang membedakan. Jadi nggak ada lain. Bedanya sedikit di bidang rukun ada satu, ya. Apa kalau rukunnya umroh tadi? Niat ihram. 1, 2 tawaf. 3 sa'i. 4 tahallul. 5 tertib. Ini rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka umrohnya tidak sah. Mana John? Nggak bisa berjalan John. Jalan. Ini betul. Mungkin kurangnya ditambah. Sistem model slide. Ya. Aku takut keserimpet kayak ini nih. Alangkah banyak kabel. Jadi di haji ini ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib. Apa bedanya rukun dengan wajib? Kalau dalam sholat rukun dengan wajibnya sholat itu kan sama. Ada 13. Tapi kalau haji wajib dengan rukun itu berbeda. Ya, kalau dalam haji rukun dan wajib itu berbeda. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Tetapi kalau wajib sesuatu yang harus dikerjakan, apabila tidak dikerjakan hajinya tetap sah asal bayar dam. Itu bedanya rukun dengan wajib. Di haji ini ada beda. Ya. Hati. Goyang tadi tuh. Nanti connect dia. Lucuannya. Sudah. Masa lagi goyang? Sudah. Video kan? Tidak, ini lagi ini dia, lagi koneksi. Oh iya. Lagi itu kondisi nyala. Kalau aku nggak pakai mic, denger nggak? Dengar kan? Nah, sudah, nggak usah pakai mic. Keserimpet tahu gak? Tapi kurang kuat. Baik. Ya? Ya. Jadi rukunnya haji itu ada rukun haji ada 6. Niat umroh, niat ihram, kemudian wukuf di Arafah, berikutnya tawaf apa? Tawaf ya? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib.
Jadi yang membedakan rukun haji dengan rukun umroh hanya wukuf di Arafah. Sedangkan haji itu hanya bisa dilaksanakan pada bulan haji, tapi kalau umroh bisa dilaksanakan sepanjang tahun di luar haji. Kan itu. Baik, sekarang kita bahas tentang umroh dan hukumnya. Pengertian umroh. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah dengan melakukan berikhram dari mikot, tawaf, sa'i, dan potong rambut atau tahallul. Nah, kita ini jamaah tahun 2022 ini semuanya nanti berangkatnya adalah mengikuti gelombang atau tata cara gelombang kedua. Oleh karena itu penerbangannya adalah dari Palembang langsung menuju ke Jeddah. Begitu ke Jeddah langsung ke Mekah tanpa mampir Madinah terlebih dahulu. Oleh karena itu sekarang sudah memakai layanan fast track atau layanan cepat. Maka Bapak Ibu sekalian, begitu disiapkan dari asrama haji, kita sudah harus memakai pakaian ihram. Ya, artinya apa? Kita mandi sunat ihram dulu, sholat sunat ihram di asrama haji, baru kita berangkat. Tapi niat ihramnya belum. Niat ikhramnya nanti di atas kota Yalamlam atau di pesawat. Tinggal niatnya saja. Nah, bagaimana Pak? Kalau waktu berangkat dari asrama haji tadi kami masih pakai celana. Begitu ada kode, begitu ada himbauan dari ketua kloter atau bimbing ibadah, maka lepaslah celananya. Baru dimulai nih niat. Mengapa harus lepas celana? Karena bagi laki-laki kalau memakai kain ihram tidak dibolehkan memakai pakaian yang berjahit. Terus ada bapak lagi yang nanya, "Mak mana Pak kalau pakai simpaknya nggak ada jahitannya?" Ada kan? Ya. Seperti pempes itu kan? Ya. Bagaimana hukumnya? Fungsi penjahit adalah menggabungkan dua ujung. Ya kan? Meskipun tidak jihad, kalau dua ujungnya ketemu itu sama dengan fungsinya dengan dijahit. Maka dari itu tidak boleh pakai celana pempes, harus dilepas. Kalau kain tidak berjahit langsung diikat gitu kenapa? Nggak ada anjurannya. Nggak ada anjurannya. Yang dianjurkan oleh Rasul itu hanya memakai dua helai kain. Satu untuk sarung, yang satu untuk baju. Nah, mengapa nggak ada anjurannya? Saya katakan nggak ada anjuran karena haji dan umroh ini harus mengikuti contoh daripada Rasul. Pak, bagaimana Pak kalau bangun? Insya Allah nggak akan bangun. Ketakutan bapak-bapak kan? Insya Allah apabila niat kita adalah bersih, insya Allah tidur nyenyak. Iya, betul Bu. Anu Pak, saya dulu waktu mau berangkat haji pertama itu nanya sama senior saya, "Mak mano kira-kira kita kan nggak pakai celana." Bangun, tidak pernah bangun. Maaf, perlu dikit ya. Ya, jadi nggak usah khawatir hal itu, karena insya Allah akan berjalan dengan lancar apabila memang betul-betul kita niati karena Allah. Hukum umroh. Atau hukum fikihnya. Berarti kalau lanang sholat, kalau lanang sholat dapat celana udah apa-apa? Ya? Kalau lanang sholat celana udah apa-apa? Sholat nggak pakai celana? Ya, pakai kain. Boleh, Ya. boleh.
Belajar ya? Iya, belajar gak pakai ya sekarang. Boleh, nggak jadi masalah. Ada yang ngomong kan bergerak Pak, bergeraknya kan bukan disengajakan seperti rambut ini. Rambut yang panjang ini apabila ketendang angin kan goyang. Apalagi di bawah kipas angin bergoyang-goyang. Apakah itu membatalkan sholat? Enggak. Karena gerakan itu tidak disengaja. Mereka ini masih keliru. Aku selama di Mekah tidak pakai celana. Nah, ini mau saya jelaskan. Ini pengalaman dari Muratara juga ini. Jamaah Muratara pengalamannya. Apakah selama di Mekah kita tidak boleh pakai celana? Boleh. Yang nggak boleh pakai celana itu pada waktu pakaian ikhram baik. Ya. Dan ini juga ada cerita ibu-ibu dari Muratara ya. Maaf ya. Apakah selama di Mekah dan di Madinah kita nggak boleh bercampur? Boleh. Yang tidak boleh itu pada waktu kita memakai ihram. Ada wong Muratara yang tahun 2015 terjerit-jerit tinonyo. Ngapa Pak? Datangi ngapa? Ngapa Pak berjerit-jerit? Ini Pak, kakak ini minta wae katanya. Kan nggak boleh Pak di sini. Uji sapo nggak boleh. Boleh. Nah, nggak boleh itu kita pada saat memakai kain ihram dan setelah pulang dari Mina sebelum kita melontar jumroh. Sebelum kita melaksanakan tawaf ifadah. Kalau itu semua sudah dikerjakan boleh. Ya malu. Mengapa malu? Itu kan kewajiban. Ya, mengapa harus malu? Dan tidak perlu nyari kamar barokah. Asal sesama teman kita ada pengertian. Contoh begini, nggak usah nak gantian ngomong jelas, nggak usah ngomong jelas. Contoh, biasa tahun ini kan insya Allah satu kamar orang dua, perempuan, laki-laki. Ini perempuan ini biasanya ayo kita ke masjid Bu, ayo. Nah, kalau kawannya sih kok ngomong badanku agak ngerges sih, nggak enak ya. Sudah berangkatlah dewean, nggak usah dipaksa. Kalau sudah ada kawannya ngomong badannya ngergesi, cepet-cepetlah kita berangkat ke masjid. Ada maunya dia. Iya. Jadi sarannya begitu nih, mensiasatinya. Iya, tahu sama tahu, sama-sama tua, sama-sama butuh, kan itu kan? Nah, iya. Baik. Mulai mati lagi. Gara bangun deh nah. Gara-gara bangun tadi. Bangun macam tidur. Udah mati lampu kan? Jangan senggol dah. Jalur lain. Kipas angin ini nggak mau mati? Ada di situ goyang lah yang Tidak kesenggol dah. Coba dicabut lagi. Coba digoyang dikit. Nah. Oh iya. besar lagi. Hidup Pak. Udah, sudah. Dipindah antara kipas sama itu. Kipasnya dipindah biar nggak goyang-goyang. Oh, kipas pindah. Salah. Kipas pindah. Tidak cukup. Ya sebarang lo pernah dipakai. Kami logo. Kita sudah kita sudah niat umroh tadi di pesawat. Mana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Nah kita ini kalau niat itu kalau nggak ada nawa itu kurang srek.
Maka dinawaitukan. Nah, itu sama berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrotan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Iya. Jadi pertama adalah umroh itu wajib bagi orang Islam yang pertama kali. Kemudian wajib lagi apabila ada nazar. Contohnya nazar, kakek kalau kebonku kena pelebaran jalan tol, aku nak umroh. Begitu dibayar, segeralah bayar umroh. Wajib hukumnya. Ucapannya sunat, tapi yang melaksanakan itu adalah wajib. Enggak, dan lupa. Boleh. Terjadi tidak terjadi harus bayar kalau nazar. Maksudnya? Tadi itu. Kalau nggak terjadi, nggak terkena pelebaran tol, nggak jadi. Nazar Kalau ya nazarnya seandainya kaget tebonku ada pelebaran jalan lintas ini laku, maka aku akan nazar. Nazarnya apa? Umroh. Begitu dibayari tanahnya oleh pemerintah dengan jalan lintas ini, maka kita berangkat. Tetapi cukup nggak cukup? Tetapi apabila kebunnya nggak laku, nggak jadi dilintasi jalan lintas, orang nggak jadi dibayar, nggak perlu dilakukan. Contoh lagi apa? Kaget kalau sawit tembus 2.500, 3.000 1 kilo, aku nak berangkat umroh. Ya, sekarang berapa, David? 1.500. Nah, maka apabila harga sawit di atas 3.000, otomatis wajib dibayar nazarnya itu. Kemudian berikutnya ada sunat. Umroh sunat ialah umroh yang dilakukan setelah umroh wajib, baik yang kedua kali dan seterusnya, dan bukan karena nadar. Jadi kalau kita sudah melaksanakan tawaf, sudah melaksanakan umroh wajib selesai, kalau haji yang normal, suasana yang normal, tidak seperti sekarang, semuanya harus lewat daftar. Begitu sudah selesai, setiap saat kita bisa melakukan umroh sunat. Mengambil mikot paling dekat yaitu di Bir Ali, bukan Bir Ali. Bir Ali itu dari Madinah, Bu. Dari Tan'im. Taksi hanya 5 rial. Perginya saja. Perginya nanti, pulangnya 5 rial lagi. Berkali-kali boleh, sehari nak umrah sekian kali boleh. Tapi itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya? Kalau orang balik dari umroh itu boleh panggil haji? Ya. Gimana? Orang balik dari umroh panggil haji? Ya. Boleh. Itu hanya budaya. Tetapi tidak boleh mewajibkan orang harus memanggil saya sebagai Pak Haji. Ada yang namanya haji kecil, ada yang namanya haji umroh. Gitu. Iya. Banyak. Karena sudah dari Mekah tadi panggil Pak Haji itulah. Kalau nggak dipanggil Pak Haji gagalan oleh. Nah, ini yang bahaya. Ya. Baik. Pengertian haji dan hukumnya. Pengertian haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan. Antara lain berikhram dari mikot, wukuf, mabit, tawaf, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya. Ini pengertian daripada haji. Hukum haji. Atau fikihnya haji.
wajib bagi yang pertama kali. Kenapa disebut umroh lagi nih? Islam. Iya, bagi umat Islam atau nazir bernazar. Tapi sekarang untuk bernazar haji itu sangat berat. Beratnya apa? Saya contoh, kalau aku tahun ini berangkat haji, aku pulang masih sehat, aku mau haji lagi, nggak pacak lagi sekarang. Nak bayar itu susah bayarnya. Mengapa? Karena 10 tahun setelah pulang ini baru bisa daftar lagi. Ngantrinya 22 tahun. Kalau sekarang usia sudah berapa, Pak? 52. Balik nanti sudah 62. 62 tambah 20 tahun, 82. Masih loyo? Nggak akan mungkin. Haji plus boleh, tapi 10 tahun setelah reguler baru boleh daftar haji plus. 10 tahun setelah balik. Artinya kalau Bapak Ibu tahun ini berangkat baru boleh daftar lagi tahun 2032. Plus, iya, miskin plus sama reguler boleh sama. Aturannya 10 tahun setelah pulang terakhir. Tapi keberangkatannya untuk plus yang furodah itu bisa langsung berangkat. Untuk plus yang standar itu antri 8 tahun. Yang furodah apa? Haji yang dapat panggilan dari pemerintah Arab Saudi. Berapa bayarnya? Minimal 200 jutaan. Satu orang. Itu siapa Pak biasanya dipanggil? Ya? Yang dipanggil itu biasanya undangan itu dijual belikan oleh kedutaan Arab Saudi dan dibeli oleh para penyelenggara haji khusus. Oleh penyelenggara haji khusus dijual. Satu orang minimal 200. Kita sudah bayar 200, ada orang bayar lagi belakangnya 300. Yang 300 dulu didahulukan. Mengapa begitu? Memang travel itu mencari keuntungan. Kalau yang reguler inilah yang nggak ada mencari keuntungan. Karena pemerintah. Ya. Contoh, kalau bapak-bapak kemarin kan nggak ada yang mencabut setoran lunas kan? Nggak ada kan? Maka yang dipanggil adalah yang tidak mencabut. Yang mencabut nggak dipanggil. Kemudian yang dipanggil ini tidak perlu lagi membayar 6.700.000 lagi. Karena pada waktu pelunasan tahun 2020 yang kita bayar adalah 33 juta. Sekarang pelunasan itu adalah 39.800. Selisihnya 6.700.000-an. Tetapi bagi yang tidak mencabut setoran lunas 2020 tidak perlu nambah duit 1 rupiah pun. Bukan dari pemerintah. Memang setoran awal, setoran lunas ini oleh pemerintah diserahkan kepada Badan Pengelola bukan dan umroh. Nggak ada umrohnya, nggak masuk. BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya masih badan, berbentuk badan, tapi bukan Kementerian Agama. Kalau dulu Kementerian Agama. Jadi kalau mengenai bunga-bunga setoran-setoran itu langsung masuk ke BPKH, rekening BPKH, bukan Kementerian Agama. Kalau dulu rekening Menteri Agama dulu. Sekarang dipegang oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, setoran awal dan setoran lunas itu ditata usahakan oleh BPKH dengan dijual yang berbentuk sukuk atau saham, sukuk syariah. Nanti keuntungannya dibagi, entah bagi 2 atau bagi berapa terserah.
Ya, ada yang untuk jalan. Bingung kan? Kakek kalau aku nggak haji mau mano. Nah, maka BPKH menyerahkan itu harus kepada badan yang bonafit, tidak sembarangan. Contohnya, butuh atau kebutuhan jamaah haji per orang ini selama naik haji tahun ini adalah 81 juta sekian, 900-an atau 800-an satu orangnya. Kita hanya membazar 33 juta. Besarlah bunganya daripada pokoknya. Betul kan? Besarlah bunganya. Lah, 25 juta itu kalau kita masukkan di bank, mendapat bank konvensional, mendapatkan bunga sebanyak itu atau tidak? Tidak akan. Maka dari itu, disitulah keuntungannya. Maka pada tahun 2020, sewaktu kita tidak jadi berangkat, bagi yang ingin mengambil setoran lunas silahkan. Bagi yang tidak, silahkan. Bagi yang tidak mengambil setoran lunas, maka nanti akan diperhitungkan nilai tambahnya. Ya ternyata 6.700.000-an nilai tambahnya. Nggak perlu bayar lagi satu rupiah pun. Dan ke depan pun kita usahakan, pemerintah mengusahakan pelunasan haji itu sekitar itu saja. Tidak sampai kepada puluhan atau 80-an 1 juta, itu nggak sampai. Itu namanya yang 81 juta itu namanya biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan yang 33 juta itu namanya biaya perjalanan ibadah haji. Jamaah itu melaksanakan perjalanan ibadah haji hanya membayar 33 juta. Tapi pemerintah itu melaksanakan penyelenggaraan haji itu sebesar 81 juta. Apa bedanya biaya perjalanan dengan biaya penyelenggaraan? Beda. Termasuk manasik ini adalah biaya masuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan biaya perjalanan ibadah haji hanya untuk komponen pertama pesawat. Untuk membayar pesawat pulang pergi. Kenapa Pak pulang pergi? Karena pesawat kita adalah memakai pesawat charter. Pesawat Arab Saudi datang ke Indonesia untuk jemput kita bayar itu, bukan cuma-cuma. Dalam keadaan kosong. Iya, dalam keadaan kosong, balik ke sini dia bawa air zam-zam. Untuk kita itulah. Itu sudah kita bayar. Ya kan? Kan ada orang ngomong, "Pak, umroh itu kan cuman 14 juta pesawatnya. Ngapa haji 28 juta?" Memang haji itu 4 kali tiket. Kalau umroh hanya 2 kali tiket. Karena memakai pesawat reguler. Kalau kita harus nyarter. Pak, ngapa harus nyarter? Mahal nyarter. Betul, nggak mahal nyarter. Kalau jamaah haji tidak nyarter, hajinya sudah habis, orangnya belum terangkut. Paham? Paham. Makanya pesawat itu khusus ngangkut jamaah haji, nggak boleh campur orang lain. Ada yang membandingkan, Pak, Malaysia itu kan lebih murah katanya. Antrinya berapa tahun? Malaysia itu 60 tahunan nggak salah. Kita masih 22 tahun. Masih lumayan. Kemudian Malaysia itu kalau sudah di Arab Saudi terserah, nggak diurusi lagi. Kalau jamaah Indonesia sampai Arab Saudi masih diurusi. Dan tahun ini insya Allah makannya lah 3 kali. Oh, seneng kalau masalah makan deh. Yang kita pikir mana ibadah kita ini bener apa tidak? Tapi alhamdulillah. Keberangkatan itu Pak, haji plus dengan haji reguler barengan tidak? Tidak. Kalau haji reguler memakai pesawat reguler, bukan pesawat charter. Dan lamanya pun berbeda.
Paling lama kalau plus atau haji khusus itu 20 hari. Kita berapa? 42 hari. Ya, 42 hari. Baik ya. Haji sunat adalah haji yang dilakukan setelah haji wajib, baik yang kedua kali dan seterusnya, dan bukan karena nazar. Lah berangkat haji lagi sunat hukumnya. Ya. Bagaimana kalau menolong saudara kita, tetangga kita yang kelaparan? Itu hukumnya wajib. Kira-kira kalau kita sudah haji, ada tetangga kita kelaparan, duitnya untuk bayar haji apa untuk memberikan makan yang kelaparan? Memberikan makan yang kelaparan. Karena itu sunat. Rasa dua sunat benar, kedua itu sudah sunat. Yang wajib adalah Yang pertama. menolong orang itu wajib. Nah, oleh karena itu bagi yang sudah haji yang kedua, yang ketiga itu kesosialannya harus lebih tinggi. Ya. Jadi biar jadi betul-betul mabrur secara pribadi maupun mabrur secara sosial. Saya kira sudah terus ya, syarat ini sudah ya. Apa syarat itu? Syarat adalah sesuatu yang dipenuhi sebelum sesuatu itu berjalan. Syaratnya umroh, Islam, balik, berakal, istitoah, merdeka. Istitoah, nah ini perlu kami jelaskan. Apa itu istitoah? Istitoah adalah sehat secara jasmani dan kuat agar tidak ada kesulitan untuk menunaikan ibadah haji. Mengingat ibadah haji identik dengan ibadah yang menggunakan fisik. Ya. Jadi Arab Saudi maunya tahun ini jamaah haji itu sehat semua. Maka dibatasi umurnya di bawah 65 tahun. Tahun ini ya. Mungkin insya Allah tahun depan larangan ini sudah dibuka. Mengapa Arab Saudi membatasi itu? Karena sekarang ini masih dalam kondisi pandemi. Nah, oleh karena itu sebetulnya Pak Kasih, ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut ini seharusnya memakai masker. Nah, itu kan? Ini tetap dibiasakan, Bu. Ya, tetap dibiasakan. Karena saya ngomong, maka masker saya lepas. Ya, tetap dibiasakan. Biar kebiasaan beli kalung. Nanti Bapak Ibu di Arab Saudi kita juga harus biasakan memakai masker. Kalau haji tahun-tahun yang dulu masker sering dibuang-buang baik. Tapi pemerintah kita jauh-jauh hari sudah menekankan itu. Maka masker jadilah kebutuhan kita. Insya Allah, karena kita sudah berusaha untuk melindungi diri kita supaya sehat, insya Allah Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Ya. Sehat jasmani tentunya kita harus yang kuat. Maka Arab Saudi membatasi tahun ini pada usia di bawah 65 tahun. Mudah-mudahan bulan atau tahun depan pembatasan itu sudah dicabut. Kalau nggak dicabut, kasihan yang tua-tua, nggak akan berangkat-berangkat. Dan mudah-mudahan tahun depan Pak Ali sudah berangkat pula. Ngiringi yang tua. Nah, itu dia. Dia lemah ngiring yang muda ini. Tapi yang namanya petugas kan harus siap terus, Oh iya, siap. Iya. Siap. Dorong yang setruk, ya. Kalau dorong di aspal lemak, di jalan semen lemak, dorong orang setruk di Musdalifah, di pasir-pasir, mak mana dorongnya? Satu orang berdorong dua tuh lah, si kok nyeret, si kok dorong, baru berjalan. Kalau tidak terbenam baik di pasir. Itu nih. Tahun 2017 kemarin seperti itu.
Yang di Musdalifah itu padang pasir. Padang Musdalifah, bukan padang Arafah. Kalau di Arafah masih enak, ada semen-semennya jalannya. Kalau di Musdalifah masih blos lapangan pasir. Belum diaspal, padang pasir. Boleh bersandal. Boleh bersandal, ya. Istitoah jasmani. Nah, istitoah rohani. Istitoah secara rohani apa? Satu, mengetahui dan memahami manasik haji. Maka pemerintah memberikan bimbingan kepada jamaah sebelum melaksanakan ibadah haji untuk melaksanakan manasik. Tahun ini Bapak Ibu cuma mendapatkan 6 kali manasik. Di kecamatan 4 kali, di kabupaten 2 kali. Tapi tahun 2020 sudah kan? Nah, 2 kali artinya Bapak Ibu mendapatkan 2 kali manasik dari pemerintah. Satu 10 kali, yang kedua 6 kali. Artinya sudah 16 kali, harusnya ngelotok kering. Ya. Karena ngelotok kering nggak ada yang ketinggal sama sekali. Iya. Paling panjang 3 tahun nih. Manasiknya 3 tahun kan? Iya. Kemudian istitoah secara rohani, berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. Kesiapan mental kita perlu ditata. Yang akan ditinggal kita lepaskan. Tidak usah kita ingat-ingat lagi. Mengapa? Karena bagi jamaah yang tidak ikhlas melepaskan yang ada di dosonnya, begitu di Arab dia nak balik ai. Pak anak balik, Pak. Ngapo? Para aku kata yang nako. Baliklah, gue mulai. Utang banyak di Mana baliknya? Ya baliklah, Cina balik. Enggak tahu aku jalannya mak mana kau balik. Aku bilang gitu kan? Nah, kalau berkali-kali kamu main itu, otomatis jamaah tersebut harus ada kamar khusus. Sudah stres. Nah, untuk menghindari jangan sampai stres, maka mental kita harus kita siapkan untuk meninggalkan rumah kita. Ada Bu, ibu-ibu keluar dari hotel beranduk. Kemana Bu? Nak mandi. Nak mandi ke sungai. Aduh, selalu seperti itu. Nah, akhirnya dipisahkan kamarnya, alias diisolasi. Nah, jangan sampai di antara kita yang 38 ini ada yang tambahan ya? Ya Pak Ali? Cadangan 1 belum tahu. 37. Cadangan 1 naik? Belum tahu. Nah, belum, kan sudah ada pengumuman. Uji Lembang ini masih ada, belum tahu. Nah, ini Kalau Musirawas nggak ada yang tambahan. tapi yang Tetap 59. cadangan kemarin Melo, ini tidak hadir. Tadi juga pengertian. Kemarin datang 2 kolam ranju. Lesu, Iya. lesu kemarin gara-gara Pak Ali itu nah. Ada apa ini gara-gara Pak Ali lesu nih? Nah, ini susah ini. Memang dipepet kan dengan Pak Ali. Jadi saya bilang gini, ibu tuh 50-50. Ya jangan sampai ibu lah sedekah, jangan dulu. Nah, ini termasuk sedekah, ini disebut sedekah kan? Termasuk Bapak Ibu ya, karena ini kondisinya masih kondisi COVID belum bebas betul, maka Bapak Ibu tidak perlu nak motong sapi, motong kerbau untuk ngundang wong kanan kiri kita. Cukup wae motong ayam sikok wae. Bila perlu ayam kambing sikok, undang Pak Ali tapi. Datang ke tetangga kanan kiri wae, ndak usah sebesaan gino. Kakek kalau ada sebesaan gino, Bapak Ibu tertular oleh tamu kita. Kalau tertular oleh tamu kita, urung lagi kita berangkat.
Karena apa? Ibu-ibu, bapak-bapak ini nanti sebelum berangkat ke Palembang itu di PCR dulu. Tes COVID. Kalau yang positif otomatis nggak berangkat. Nah, oleh karena itu masker tetap dipakai, berserawung apa berserawung? Ada yang menjawab berserawung. Tahu. Serawung ini ya bergaul kita harus kita batasi. Bukan karena kita sombong, karena kita tidak tahu penyakit itu nular dari mana. Kita harus berusaha untuk memproteksi diri kita. Jangan sampai kita sudah siap, sudah 3 tahun ini kita ngantri pengen berangkat, ternyata begitu hari hanya diberangkatkan nggak berangkat. Ini yang disayangkan. Ya, oleh karena itu cukuplah yasinan kanan kiri baik. Dulur dipanggil, didoakan, minta doa. Nanti kalau orang-orang sudah mendoakan kita, balikannya kita akan mendoakan dia di Arab sana. Ya. Kemudian istitoah secara ekonomi. 1, mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji. Mampu membayar perjalanan ibadah haji. Berapa bayarnya? 33 juta. Kemudian BPIH bukan berasal dari penjualan satu-satunya sumber kehidupan. Punya sawit, kebun sawit hanya 2 hektar. Aku nak haji, aku jual sawitku. Itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Begitu kita pulang dari haji, sawit gak atik lagi penghasilan, miskin kita. Itu yang tidak dibenarkan. Ya? Artinya belum istitoah secara ekonomi. Baliknya hidup kita kan harus langsung. Kalau balik haji kita mati di sana, kita kan belum tahu, ya kan? Ini oleh karena itu tidak dibenarkan apabila ada satu-satunya penghasilan kita atau sesuatu yang menghasilkan untuk kehidupan kita, kita jual untuk berangkat haji. Itu tidak dianjurkan dalam agama kita. Kemudian secara ekonomi memiliki biaya hidup bagi yang ditinggalkannya dan biaya hidup bagi yang berangkat. Untuk jamaah haji Indonesia, tadi saya katakan bahwa 39 juta sekian 800 itu pertama untuk membayar pesawat 28 juta. Kemudian diberikan kepada jamaah lagi itu 6.500.000 atau 1.500 real. Uang saku. Uang saku ini cukup apabila tidak borong yang lain-lain. Hanya untuk bayar dam dan keperluan secukupnya. Sudah lengkap. Ya. Bayar dam berapa? 2 jutaan lah, taruhlah 2 jutaan. Masih ada 4 jutaan. 4 jutaan kalau kita nak beli Ceret kuning. lah, nak ceret kuning, nak beli ambal itu nggak cukup itu. Nah, oleh-oleh secukupnya masih. Jangan sampai nggak ada tanda aku di Mekah beli ini. Nah, itu boleh. Kita sudah dibayari oleh pemerintah termasuk dari setoran atau bipih kita, biaya perjalanan ibadah haji kita. 28 tambah 6 tadi masih berapa? 34 tinggal 4 jutaan atau 5 jutaan. 5 jutaan itu untuk membayar sebagian hotel di Mekah dan sebagian hotel di Madinah. Kemudian berikutnya adalah keamanan. Istitoah tentang keamanan. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah. 2 tahun kita tidak menjalankan ibadah haji, tidak mengirimkan jamaah haji ke Makkah karena keamanannya tidak terjamin. Keamanan apa? Dari penyebaran virus.
Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan. Kemudian tidak terhalang seperti kecelakaan atau mendapat kesempatan atau perjalanan haji. Pencekalan, dicekal. Oh, itu Ustaz. Ya, Ustadz Was. dicekal di Singapura. Boleh. Itulah artinya kalau dia dicekal tidak merdeka. Tadi syaratnya haji tadi antara lain merdeka kan? Kalau masih dicekal berarti tidak merdeka, terbatasi gerak dia. Sudah istitoah. Rukun umroh. Sudah hafal ini rukun umroh nih? Ikhram, memakai ikhram sudah kan? Sudah. Niatnya sudah kan? Nawaitu umrotan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Tolong niatnya itu dua-duanya harus digabung. Soalnya tahun berapa itu ya? Sebelum niat kan ku omongi, ku sampaikan sama jamaah dalam bis itu. Bapak Ibu, ayo kita mulai niat umroh. Ku tanya, mau yang panjang apa yang pendek? Mayoritas yang pendek, Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Sudah berjalan jauh. Ada yang ngepek saya. Pak, kok belum niat? Lah tadi apa yang kita ucapkan sama-sama tadi? Ayo, niat lagi kalau mau itu. Niat itu yang ada nawaitunya, Pak. Oh, itu. Ayo. Kita ulangi lagi kalau ngomong belum ada niat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umratan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Di mana kita niatnya ikhram umroh ini adalah di atas pesawat. Kalau dulu niatnya di Bandara Jeddah. Karena pada waktu itu kita masih mempunyai waktu 4 jam di Bandara Jeddah itu. Kalau sekarang ada yang namanya layanan fast track, layanan cepat. Di bandara tidak lagi berjam-jam, bisa saja hanya setengah jam. Kalau dulu sempat mandi, ya, sempat sholat dan lain-lain. Kalau sekarang tidak boleh lagi. Begitu turun dari pesawat, tas sudah selesai, langsung pemeriksaan imigrasi selesai, langsung menuju terminal bis, langsung naik bis. Artinya tidak sempat lagi kita leha-leha di Bandara Jeddah. Maka jamaah haji Indonesia harus berangkat dari embarkasi sudah memakai baju ihram dan niat ihramnya adalah di pesawat. Yang kedua tawaf. Tawaf umroh tadi sudah dipraktekkan. Tawaf adalah mengitari masjid, mengitari Baitullah atau mengitari Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran. Kalau hanya 3 kali putaran disebut tawaf atau tidak? Tidak. Maka dari itu tawaf harus genap 7 kali putaran. Tidak ada yang masalah tanggung. Aku ngomong ini ada ceritanya soalnya. Ada jamaah di belakang saya ikut. Sudah putaran ke-6, Pak, aku batal. Ya yuk, aku tunggu, wudhu lah. Woi tanggung Pak, tinggal sekali putaran. Wudhu lah, aku tunggu, nggak sah tawaf kamu. Nggak Pak, tanggung. Artinya tawafnya tidak sah. Kita sudah nekankan, ku tunggu dia. Kalau nggak itu ku antar lanjut. Nggak pulau galak, tanggungnya tadi. Artinya tawaf tidak sah.
Jadi seandainya nanti Bapak Ibu ada yang batal atau kentut sebelum tawafnya selesai, maka harus ambil wudhu terlebih dahulu. Tadi sudah dipraktekkan kan? Tawafnya. Rukun yang berikutnya adalah sa'i. Sa'i adalah perjalanan antara Safa dan Marwah. Marwah dan Safa. Satu perjalanan dari Safa ke Marwah disebut satu perjalanan, dari Marwah ke Safa disebut satu perjalanan. Jadi kalau perjalanannya 7 perjalanan, kalau dihitung putarannya 3,5 putaran. Jangan disamakan dengan tawaf. Kalau tawaf tadi 7 kali putaran. Kalau sa'i 7 kali perjalanan, bukan 7 kali putaran. Ya, ingat ya, jangan sampai 7 kali putaran. Ya, jalannya main di sana, balik lagi sini. Ini sudah 2. Dari sini Safa ke Marwah di sana sekali putaran, sekali perjalanan. Dari Marwah ke Safa sekali lagi. Jadi sudah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Tahallul atau bercukur. Tahallul sudah berhalal, ditandai dengan cukur. Bagaimana cukurnya? Bagi laki-laki dianjurkan cukur gundul. Utamanya lebih bagus gundul daripada hanya dipotong. Berarti kalau berangkat jangan digundul dulu. Jangan gundul dulu. Kalau memang yang nggak punya rambut, sebagai apa namanya? Isyaratnya saja. Ya, Profesor. Bagi perempuan cukup digunting saja rambutnya, dipotong saja rambutnya. Siapa yang motong? Suaminya atau sesama perempuan. Oke? Yang kelima adalah tertib. Tertib artinya berurutan. Tidak boleh kita tawaf dulu sebelum kita niat ikhram. Tidak boleh kita sa'i dulu sebelum kita tawaf. Tidak boleh kita tahallul sebelum 3 ini terlaksana. Ini disebut dengan tertib. Wajib umroh. Apa bedanya wajib dengan rukun? Kalau wajib harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka umrohnya tidak sah. Tetapi apabila wajib, boleh tidak dilaksanakan, tetapi harus membayar dam, dan umrohnya masih tetap sah. Ikhram dari mikot. Mikot kita dari mana ikhram tadi yang pertama? Di lam di atas pesawat, karena kita orang dari luar Mekah. Begitu kita sudah melaksanakan umroh sunat, maka mikot kita ada di Tan'im, ada di Ji'rana, ada di Hudaybiyah, dan daerah-daerah yang sebagai pemula atau sebagai mikot yang ada di dalam kota. Wajib yang berikutnya adalah menghindari larangan ikhram. Apa itu larangan ikhram? Pertama, memakai wangi-wangian. Yang kedua, tidak memakai pakaian bagi laki-laki, tidak memakai pakaian yang berjahit. Yang ketiga, tidak mencukur bulu, tidak memotong kuku, tidak rafas, tidak fusuk, tidak jidal, tidak boleh nikah, tidak boleh melamar, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menjadi saksi pernikahan. Ya, tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki yang melengket. Bagaimana Pak kalau pakai payung? Payung boleh, karena tidak lengket. Tidak memakai pakaian yang berjahit. Mana Pak pakai ikat pinggang, itu kan ada jahitannya. Ikat pinggang itu namanya aksesoris, bukan pakaian. Ya. Bagi perempuan bagaimana? Boleh memakai pakaian biasa,
Cuman pesannya tidak boleh memakai pakaian yang tipis dan transparan. Ya, ibu-ibu, kalau memakai baju ihramnya warna putih, tolong dalamnya jangan warna putih. Buatlah warna gelap. Terserah warna gelapnya apa. Karena kalau nanti sama-sama dalamnya putih, begitu basah keringat kelihatan galau. Ini yang tidak dibolehkan. Kalau nak bajunya putih, kalau ibu-ibu ini kan melok bapak-bapak putih kan, karena disunatkan warna putih, melok putih. Tapi dalamnya tolong dipakai pakaian dalam yang warna gelap, yang kira-kira basah tidak ngecap. Kalau bisa pakai kain yang dasar katun, bisa meresap keringat. Itu antara larangan. Tidak boleh pakai wangi-wangian, kecuali wangi-wangian yang sudah dipakai sebelum niat ihram. Ya, sebelum kita niat ihram, pakailah wangi-wangian sebanyak-banyaknya. Jangan sebanyak-banyaknya. Pakailah wangi-wangian yang orang lain tidak menjadikan pusing. Ya. Ini uji Pak Asro selalu pakai wangi-wangian yang sebanyak-banyaknya. Begitu Pak Asman dipakai wangi banyaknya, sebes mabuk galuh. Ya. Pakailah wangi-wangian secukupnya. Kalau yang biasa pakai Rexona, pakailah Rexona, nggak apa-apa. Kalau biasa nggak pakai Rexona, nggak pernah pakai apa? Pakai Tawas, pakailah Tawas, nggak apa-apa. Tawas itu menghilangkan bau loh. Iya. Daripada BB kan wong juga membuat pusing tetangga gitu, ya kan? Daripada BB lebih baik pakai Tawas. Baik. Rukun haji. Yang pertama ihram. Ihram dari mikot. Dari mana? Di mana mikotnya haji? Mikotnya haji adalah dari hotel kita. Maka sebelum kita memasuki base, tapi lebih terkoordinir lagi kalau kita sudah duduk dalam base baru niat ihramnya ya. Syarat-syarat ihramnya sama dengan syarat-syarat ihramnya umroh. Larangannya juga sama dengan larangan umroh. Jadi apabila tadi sudah praktek, hajinya tidak perlu praktek lagi. Karena apa yang membedakan? Hanya pada rukun wukuf di Arafah dan wajib di Musdalifah, Mina, melontar. Ya, itu. Kemudian rukun berikutnya baru wukuf di Arafah. Berhenti di Arafah. Kapan? Waktunya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dimulai pada waktu tergelincirnya matahari ke arah barat. Matahari sudah condong ke arah barat, artinya sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Waktu jamaah Indonesia adalah sampai subuh seharusnya. Tapi jamaah Indonesia biasanya kalau tanggal 9 Dzulhijjah itu mulai maghrib itu sudah mulai didorong masuk di Musdalifah. Jadi kita memakai kain ihramnya adalah mulai dari hotel kita. Di hotel kita itu biasanya kita mulainya tanggal 8 Dzulhijjah. Kita berangkat itu belum umroh, belum wukuf di Arafah, belum masuk rukunnya haji. Rukunnya haji baru memakai kain ihram, ya, belum wukuf. Sudah menuju di Arafah, tapi belum waktunya wukuf. Wukufnya kapan? Besok. Ya, tanggal 9, tanggal 8 kita sudah menuju Arafah. Ngapa Pak harus berangkatnya tanggal 8? Kalau kita mau berangkat pada tanggal 9, belum berangkat galo-galo, waktu wukuf sudah masuk. Oleh karena itu, kita harus menginap dulu semalam di Arafah sebelum pada waktunya melaksanakan wukuf. Jadi, wukuf di Arafah kita tetap memakai pakaian ihram. Pada waktu haji ini ada 2 hari setengah, boleh atau 3 hari setengah.
kita harus berpakaian ihram dan menghindari larangan-larangan ihram itu. Yaitu tanggal 8, 9, dan 10 sebagian. Kalau 10 kita pagi subuh sudah bisa melaksanakan lontar jumroh Aqobah, sudah kita boleh membuka baju ihram. Ganti baju biasa. Nah, waktu pakai baju ihram baik itu di Mina maupun di Musdalifah, Bapak Ibu tolong hindari sesuatu yang dipertentangkan oleh para ulama. Apa itu pertentangan? Gosok gigi memakai odol, mandi pakai sabun atau sampo. Kalau mau mandi ya sudah ngerocoki banyu aja. Karena apa? Odol dan sabun kalau bahasa kita pasti ada bau wangi. Sedangkan kita memakai wangi-wangian adalah dilarang. Wes nggak usah mandi. Ya kan? Tanggal 8 itu biasanya sudah separuh hari. Tanggal 8, 9, 10 separuh hari nggak mandi nggak apa-apa. Separuh hari. Biasanya tanggal 8 itu setelah zuhur kita berangkat. Makanan Pak. Kalau kita berangkatnya sebelum zuhur, bawalah makanan secukupnya. Karena sore baru mendapatkan jatah makan. Tanggal 8 di Arafah itu. Ya. Kalau kita sudah berangkatnya habis zuhur, artinya kita sudah makan di hotel. Nggak usah bawa, nggak apa-apa. Tetapi minuman bawalah secukupnya. Selama dipakai pada waktu kita dalam bis. Mengapa dalam bis saja? Karena di tenda-tenda kita sampai itu banyu sudah bertumpuk. Banyu kok bertumpuk? Bergalon-galon, berbotol-botol. Nah itu. Nah, sore baru mendapatkan jatah makan. Itu. Kemudian rukun haji berikutnya adalah tawaf ifadhah, tawaf rukun. Kapan ini dilaksanakan? Setelah kita pulang dari Mina. Bingung kan? Tadi Arafah sebutkannya, ngapa ke Musdalifah, ngapa ke Mina? Dari hotel kita menuju Arafah. Nginap 1 malam. Tanggal 9 kita wukuf. 9 malam kita berangkat ke Musdalifah. Tengah malam dari Musdalifah menuju ke Mina. Di Mina subuh itu kita sudah boleh melaksanakan melontar jumroh Aqobah. Setelah jumroh Aqobah kita bisa pakai baju lain atau bisa mandi begitu balik ke tenda lagi ke Mina. Kemudian rukun berikutnya ini yang tawaf ifadhah. Tawaf rukun ini dilaksanakan setelah kita balik dari melaksanakan lontar jumroh Aqobah. Kalau kita tahu jalannya setelah lontar kita tahallul, kita boleh langsung ke Mekah. Kalau kita tahu jalannya. Kalau tidak tahu jalannya, ikuti rombongan. Rombongan yang ada dalam bimbingan itu kalau enggak tanggal 12 Dzulhijjah, juga tanggal 13 Dzulhijjah baru menuju ke hotel. Mengapa saya katakan yang tahu? Mereka itu bisa dilaksanakan biasanya para orang-orang asli situ. Begitu sudah melontar, sudah tahallul, dia langsung melaksanakan tawaf ifadhah ke Mekah, balik lagi ke Mina. Nah, kalau jamaah kita seperti itu, lebih jauh perjalanan kita, lebih capek. Oleh karena itu selesaikanlah dulu nginap di Mina tadi. Sampai tanggal 12 yang disebut dengan nafar awal. Kalau balik tanggal 13 namanya nafar sani. Ada orang yang senang balik tanggal 13, ada yang senang tak balik tanggal 12. Lihat situasi dan kondisi. Kalau tahun 2017 yang lalu sangat panas, maka meskipun rencana awal kita akan mengambil nafar sani, maka terpaksa harus kita mengambil nafar awal. Karena apa? Banyak jamaah yang pingsan di situ. Untuk menghindari mudarat sudah kita tinggalkan Mina.
langsung menuju ke Mekah. Bagi yang sudah mampu untuk berjalan melaksanakan tawaf ifadah, silahkan menuju ke Masjid Haram melaksanakan rukun tawaf ifadah. Ini bisa dipimpin, bisa dibimbing, bisa berjalan sendiri kalau sudah tahu. Saya kira pada waktu hajinya mereka sudah hafal dengan lokasinya. Udah aku nak duluan lah. Nah, setelah melaksanakan tawaf ifadah, rukun berikutnya ada halalnya boleh setelah kita melaksanakan tawaf, berarti di Jamarat itulah. Biasanya ada drum, wadah rambut. Cukurlah di situ, tapi secukupnya, nggak usah gundul nian. Kalau gundul nian setelah kita pulang ke pemondokan kita di Mina. Dan terakhir ada tertib berurutan. Ini rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila ada yang tertinggal satu saja, maka hajinya tidak sah dan wajib mengulang. Kapan ngulangnya? Nah, oleh karena itu kami tekankan haji ini hajiku yang pertama dan juga haji terakhir, dan mudah-mudahan sah terpenuhi rukun-rukun daripada haji. Karena nggak ada waktu untuk ngulang. Yang paling muda, ini umur berapa? Yang paling muda? Sampean berapa umurnya? Hah? 43 ngulang. Sekarang 10 tahun berikutnya 53 tambah sekarang 22 tahun sekarang. Kalau 10 tahun lagi sudah berapa? Nah, itu yang muda. Yang muda nggak akan terkejar lagi. Oleh karena itu usahakan betul bahwa semua rukun ini bisa terlaksana. Ya. Terus wajib haji. Yang pertama adalah niat ikhram. Kalau tadi yang masuk rukun tadi ikhramnya, sekarang niatnya, bunyinya. Ini termasuk wajib haji. Kemudian mabit di Musdalifah. Boleh kita tidak mabit di Musdalifah, boleh, tapi bayar dam. Melontar jumroh, Aqobah, Wusto, Ula, tiga-tiganya itu juga wajib. Boleh kita tidak melontar, boleh, tapi bayar dam. Alangkah beratnya bayar dam, sedangkan melontar ini boleh diwakilkan. Siapa yang mewakili? Yang mewakili adalah orang kepercayaannya. Percaya dengan suaminya, titipkan suaminya. Gak percaya dengan suaminya, titipkan kepada ketuargunya. Gak ada ketuargunya, ketua rombongannya. Ya, tapi biasanya kalau nitip kepada KPIH bayar. Mau cuman ngelontar mainnya bayar. Artinya apa? Ini boleh siapapun yang melontarkan. Yang penting yang dititipi melontar untuk dirinya dulu, baru melontarkan kepada orang yang diwakili. Wajib berikutnya mabit di Mina, netap di Mina. Ini juga hukumnya wajib. Boleh nggak netap di Mina? Boleh, tapi bayar dam. Tawaf wada. Kita niat tawafnya baik. Niat tawaf wada berarti tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan diniatkan tawaf wada. Artinya apa? Tawaf perpisahan. Tawaf kita terakhir selama kita berada di kota Mekah. Ya, intinya adalah doa di penutup doa itu adalah, ya Allah, panggil kembali aku ke sini. Ya, panggil juga semua anak-anak dan keturunan saya. Itu ya, itu. Dan terimalah seluruh ibadah haji kita.
Allahumma ja'al hajjam mabruro wa sya'yam mashkuro wa dzamban maghfuro. Ini wajib. Melontar jumroh tadi niatnya Bismillahi Allahu Akbar. Rajamam lis sayatin waridhorir rahman. Kita lontar satu niat lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Rajamam lis sayatin waridhorir rahman. Allahumma ja'alhu hajjam mabruro wa sya'yam mashkuro. Klentum. Santai saja, gak usah terburu-buru. Dan yakinkan bahwa batu yang kita lontar itu masuk ke dalam lubang marma. Kalau orang-orang hitam dari jauh, wah, 7-7-nya langsung sekali. Kalau kita tidak menganjurkan, kalau pacak, badan kita pacak bersandar di dindingnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah dipanjangin, mbak apa-apa. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan sampai membuat mudarat. Kalau orang hitam banyak dari jauh, bisa kena muka wong, bisa tidak masuk, dan lain-lainnya. Kemudian wajib haji lagi apa itu? Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada saat ikram. Apa tadi yang dilarang? Pakai wangi-wangian, pakai pakaian berjahit bagi laki-laki, tidak menutup muka bagi perempuan. Memang kayak itu tidak sah. Itu Iyalah. Ya. Tidak pakai masker. Nanti tolong maskernya untuk sementara pada saat memakai ihram dibuka. Bagi perempuan. Bagi laki-laki boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi dikatakan tidak nikah, tidak menikahkan, tidak melamar, tidak jadi saksi pernikahan selama kita berikhram. Tapi setelah itu ikhram dilepas, larangan ikhram sudah tidak ada, boleh. Termasuk sebelum kita melaksanakan hajinya habis, pada saat sa'i masih ada larangan tadi apa tadi? Setelah kita bercukur, setelah kita melontar jumroh akobah, kita boleh tahalul waktu di Jamarot, waktu kita di Mina sudah boleh pakai baju. Ya, ada masih larangan satu yang tidak boleh dilanggar. Apa itu? Bercampur suami istri. Ya. lama Pak. Uji kabarnya di sana tua jadi muda kabar. Ya. Itu aja yang dilarang. Tapi setelah kita melaksanakan tawaf ifadah, sudah kita melakukan sa'i dan sudah selesai, maka kita boleh untuk melakukan itu. Ya ibu-ibu ya, jangan sampai orang murata terulang lagi lah. Nggak lemak dengernya, ya? Nggak lemak dengernya. Terjerit-jerit, kakak ini no, nah itu kan nggak boleh. Ya. Apabila kita sudah tidak memakai ihram dan haji kita sudah selesai, maka kita boleh bercampur, ya. Persiapan ke Mekah untuk melaksanakan umroh di hotel, mandi ihram dan wudhu, memakai pakaian ihram, sholat sunat ihram. Masjid Bir Ali. Ketentuan pakaian ihram ada 3 yang harus diperhatikan. 1, bagi pria memakai 2 helai kain, yang satu diselendangkan ke bahu dan yang satu dijadikan sarung. Pada waktu melaksanakan tawaf disunatkan kain ihram dikenakan secara ittiba, terbuka bahu kanan. Tapi apabila kita waktu pada sa'i dan sholat harus ditutup. Kain ihram disunatkan berwarna putih.
Bagi wanita memakai busana muslimah, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka, kedua telapak, kedua tangan dari pergelangan sampai ujung jari. Pakai baju itu, kalau yang gombor mah itu Bu harus pakai baju dalam apa namanya? Apa? Manset. Ya. Kalau yang gombor, kalau yang nggak gombor nggak apa-apa. Itu punya ibu itu ada langsung ada talinya ya. Ya, ada karetnya. Contoh pakaian ihram pria. Nah, boleh pakai ikat pinggang. Warna hijau pula. Ya. Kalau saya pakai kayak itu malah nggak enak. Nafas jadi berat. Ini sewaktu kita tawaf, sewaktu kita sholat dan sa'i. Nah, ini Tino. Pemberangkatan jamaah calon haji ke Mekah. Larangan ihram ini penting nih. Berapa menit lagi? Hah? Masih larangan ihram masih. Tadi dulu. Udah, biar. Boleh. Tadi waktu habis ihram kan boleh sebelum boleh ganti baju. Ya. Berarti kan Nina tadi boleh bawa baju. Nah, ini yang perlu disiapkan. Udah, itu belum? Untuk kita berangkat ke Armuna, Arrafah, Musdalifah, Mina, kita harus membawa salin. Nah, lupa, nggak tak jelaskan tadi. Bagus pertanyaan. Salinnya berapa? Kalau kita ke Musdalifah, ke Arafah, Musdalifah, Mina adalah dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12. 5 hari. Bawalah pakaian untuk 5 hari. Ya. Bawanya pakai tas tentengan. Nanti ada tas tentengan. Mengapa bawa 5 pakaian 5 untuk 5 hari? Agar jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak ada, jangan sampai ibu-ibu di Mina nyuci. Kain ihramnya bapak-bapak dicuci di Medina, di Mekah dicuci di hotel Karena banyak jamaah yang lain dari Sumatera, di luar Sumatera ini banyak yang nyuci di Mina. Sedangkan kamar mandi di Mina tuh hanya itulah, nggak pernah nambah setiap tahun. Tempatnya nggak ada. Selesai. Wah. Selesai, Jan? Kalau untuk yang laki-laki, Hah? kalau untuk yang laki-laki, gajinya berapa? Nah, nggak 2 cukup Pak ya? 2 cukup buat saya. Kalau 2 cukup nggak jual Kalau 3 cukup buat 3 nggak jadi masalah. Yang penting diusahakan nggak usah nyuci di Mina. Satu, karena sangat mengganggu yang lain kalau nyuci. Antrian ibu-ibu itu biasanya panjang. Karena apa? Di dalam tuh asik nyapu, nggak selesai. Uang dia pada kebelet. Banyak ibu-ibu yang nyelonong ke tempat bapak-bapak. Jadi jangan sampai jamaah kita ada yang merepotkan orang lain. Jadi bawalah pakaian secukupnya selama kurang lebih 5 hari. Oke ya? Udah ya? Ini sebenarnya penting saya. Ini larangan ihram nih.
memakai baju bagi laki-laki memakai baju atau celana atau sarung yang dijahit, menutup kepala yang melekat pakai peci, tidak boleh. Bagi perempuan bersarung tangan, tapi gambarnya tadi pakai sarung tangan, nggak boleh pakai sarung tangan. Menutup muka atau memakai cadar, nggak boleh. Mengenakan pakaian yang transparan atau ketat juga nggak boleh. Bagi keduanya memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai sebelum niat ihram. Memotong kuku atau mencukur atau mencabut bulu. Membunuh dan menganiaya binatang buruan. Nikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi dan dinikahkan dan menjadi saksi nikah. Bercumbu atau bersetubuh, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Inilah tujuan utama daripada haji kita. Gak boleh rofas. Rofas itu apa? Adalah kata-kata porno. Gak boleh fusuk, gak boleh kita berdosa, berbuat dosa. Gak boleh kita berkata-kata saling caci maki, fusuk jidal. Ini termasuk tujuan utama daripada haji. Tidak boleh kita berkata kotor, tidak boleh kita berbuat dosa, tidak boleh kita berbantah-bantahan. Kalau itu bisa dilaksanakan bagi jamaah haji yang sudah pulang dari haji, inilah yang disebut dengan haji mabrur. Mudah-mudahan jamaah kita bisa mendapatkan haji yang mabrur semua, dan nanti juga bisa tercermin dalam kehidupan bermasyarakat kita, sehingga mabrur secara pribadi dan mabrur secara sosial. Demikian Bapak Ibu, mari kita sama-sama tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan jamaah kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan jamaah kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan semua rukun dan wajibnya haji serta sunatnya haji, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi haji yang mabrur. Bihadinah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok untuk yang kesehatan dari orang kesehatan dan praktek haji itu insyaallah nanti Buya Dolek Abdullah SHG. Nah beliau minta karena besok itu hari Jumat kan pendek, jam 11 itu lagu susuk segala macam. Beliau minta sudah Jumat bayar